Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Risma Rifana, NPM 94, kelas PGSD 5B Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya akan menjawab UTS mata kuliah Pendidikan Inklusi mengenai pendidikan inklusi di Indonesia dan di daerah tempat tinggal. Pertama, pendidikan inklusi di Indonesia. Don't judge me, I was born to be awesome, not perfect. Kalimat itulah yang ingin disampaikan dari hati yang paling dalam dari seorang anak dengan keadaan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak yang membutuhkan perhatian khusus dan anak yang sama-sama ingin menempuh pendidikan layaknya anak-anak pada umumnya, dan juga ingin diakui keberadaannya. Anak itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan anak-anak inklusi. Keadaan mereka saat ini sedang bingung dan resah melihat sistem pendidikan di Indonesia yang sedang tidak karuan. Terlebih, dengan melihat sistem pendidikan di Indonesia sedang tidak karuan, otomatis sistem pendidikan inklusi yang dibutuhkan oleh anak-anak inklusi ini juga terkena dampaknya. Sistem pendidikan Indonesia saat ini masih seperti pendidikan Indonesia yang ingin merobotkan manusia. Artinya, anak-anak saat ini hanyalah tunduk dan patuh terhadap perintah yang diberikan oleh guru. Maksudnya adalah, anak-anak hanya ingin belajar dari materi yang diberikan oleh guru. Metode tersebut disebut dengan metode hafalan, sehingga anak-anak tidak dapat mengembangkan dan mengemukakan jawaban dengan cara pandang mereka sendiri. Mereka cenderung akan mengemukakan jawaban hasil dari materi yang diberikan oleh guru. Rata-rata sekolah reguler yang bertanda inklusi tempat mereka sekolah, guru-gurunya pun masih melabeli mereka sebagai anak-anak yang nakal, terbelakang, dan tertinggal dalam mata pelajaran. Mengenai pendidikan inklusi, pemerintah masih mempunyai keinginan untuk menyamakan anak-anak inklusi dengan anak-anak normal pada umumnya. Keinginan tersebut dibuktikan dengan salah satu pasal di Kemendiknas tersebut, yakni pasal 8 ayat 1-3 yang berbunyi, penilaian peserta didik di sekolah inklusi harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Peserta didik harus mengikuti ujian dan jika lulus harus memenuhi standar nasional pendidikan dan mendapatkan ijazah. Artinya, anak-anak inklusi tersebut jika ingin lulus dan melanjutkan jenjang sekolah selanjutnya, mereka mau tidak mau harus mengikuti ujian nasional dengan beban soal yang sama dengan ujian soal reguler lainnya. Mereka harus belajar lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dalam materi yang digunakan untuk ujian nasional. Alhasil, mereka tidak mempunyai masa di mana mereka mengeksplor dunia luar dengan pandangan mereka sendiri. Mereka kurang bersosialisasi. Mereka juga terlanjur cepat bosan dengan materi bacaan dan cara mengajar guru di sekolah. Mereka anak-anak inklusi masih menjadi minoritas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, ditambah belum adanya kurikulum khusus bagi sekolah inklusi maupun sekolah reguler bertanda inklusi tersebut. Padahal pendidikan yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara ialah pendidikan harus memerdekakan manusia dan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Ditambah oleh Socrates, seorang filsuf dari Yunani, mengatakan bahwa beliau menemukan ide dalam model pengajaran, yakni dengan memberikan maksud pertanyaan tanpa terlebih dahulu menyampaikan materi dan semuanya harus berbahagia. Akan tetapi, semua konsep mengenai pendidikan sebenarnya dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Socrates belum terimplementasikan dengan baik dengan benar pada pendidikan inklusi di Indonesia. Nampaknya Indonesia belum siap dan galau untuk menerapkan pendidikan inklusi secara sistem dan praktiknya. Melihat pendidikan inklusi di Indonesia yang belum siap, di sini saya mengambil judul pendidikan inklusi secara efektif tanamkan pendidikan karakter. Hasil pengamatan bagaimana pendidikan inklusi di daerah tempat tinggal, yaitu menurut Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan pendidikan inklusif
akan mampu menyediakan kesempatan dan akses bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan yang sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, juga menjadi sarana yang sangat efektif dalam menanamkan pendidikan karakter. Pada acara deklarasi pendidikan inklusif tingkat Provinsi Lampung, ia mengatakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan manusia secara komprehensifan holistik, mencangkup 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal itu sesuai dengan amanat undang-undang, baik itu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menteri Anies Baswedan menegaskan, dengan bercampurnya anak yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan karakteristiknya dalam lingkungan sekolah, diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan. Melalui pendidikan inklusif, para guru dan kepala sekolah diharapkan lebih kreatif dan berinovasi untuk melayani serta menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut. Menteri Anies Baswedan menambahkan, angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus masih sekitar 34,2%. Dan data itu menunjukkan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum tersentuh layanan pendidikan. Hal itu akibat orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus adalah aib dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan demikian pihaknya malu untuk memiliki anak berkebutuhan khusus sehingga disembunyikan. Gerakan inklusif telah dimulai sejak tahun 2012 dan sampai saat ini 8 provinsi menjadi provinsi pendidikan inklusif. Beliau mengharapkan melalui program tersebut mampu menjangkau simpul-simpul anak yang sulit mendapatkan layanan pendidikan reguler seperti anak yang tinggal di pinggir hutan, anak jalanan, anak di daerah terpencil, dan anak-anak di perbatasan, semuanya bisa diselamatkan dari putus sekolah. Pihaknya mengakui sejumlah isu yang masih menjadi kendala, antara lain minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, keterbatasan jumlah dan kompetensi guru reguler yang mampu melayani anak berkebutuhan khusus. Selain itu, belum adanya aturan kebijakan yang konkret bagi karir guru pembimbing khusus. Dengan demikian, permasalahan pendidikan inklusif tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu direktorat jenderal atau lainnya yang menangani pelatihan, rekrutmen, formasi, dan kepala sekolah. Hal lain yang tidak kalah penting, keterlibatan pemerintah, provinsi, dan kabupaten sebagai pemegang otonomi daerah, ujar Menteri Anies Baswedan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.